Peran dalam keluarga ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya di keluarga. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi keluarga, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan keluarga kepadanya. Pengambilan peran sangat penting agar setiap anggota dalam suatu keluarga dapat mengukuhkan peran, memberikan tugas peran kepada orang lain, serta dapat memahami lebih baik bagaimana mereka berperilaku dalam peran mereka sendiri. Menurut Friedman, tahun 2010, peran keluarga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu peran formal dan informal. Peran formal merupakan peran eksplisit yang terkandung dalam struktur peran keluarga. Sedangkan peran informal adalah peran yang bersifat tidak tampak dan diharapkan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga. Ibu nggak tahu lagi apa yang harus kita lakuin sama adik. Kakak juga bingung, Bu, mau gimana? Aku juga pengen sembuh, Bu. Tapi aku takut sama pengobatannya. Ibu juga ngerasain hal yang sama kok, Nak. Ya, semoga kita segera dapat solusi terbaik ya. Apa nanti urusnya dokter? Kita harus terima dia. Tapi Kak, Bu, aku pengen sembuh. Aku pengen main sama kakak. Kamu tenang aja ya, nanti pasti kita ketemu jalan keluarnya kok. ya kalian juga emang anak ibu yang paling hebat ya. Semoga nanti kita cepat dapat solusi yang terbaik. Juga nanti kita tanya ke dokter supaya tahu informasi lebih lanjut. Baik Ibu Diana, ini setelah tadi adik Rina dilakukan pemeriksaan dan juga kami sudah berdiskusi dengan dokter. Dokter menyarankan agar adik Rina dilakukan kemoterapi agar sel kankernya tidak semakin menyebar, Ibu. Oh begitu ya Nurse. Untuk prosedurnya pasti sangat sakit ya Nurse. Soalnya suami saya pernah bilang kayak gitu Nurse. Saya takut anak saya nggak kuat Nurse. Baik Ibu, saya paham sekali Ibu pasti khawatir dengan prosedurnya. Namun, ini semua dilakukan demi kesembuhan anak Ibu, mengingat kankernya kan masih stadium awal sehingga harus cepat ditangani agar tidak semakin parah, Ibu. Oke, baik kalau begitu Nurse. Mungkin kami pamit permisi dulu ya Nurse. Mungkin nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu di rumah. Mungkin juga minggu depan kami akan kesini lagi. Baik Ibu, tidak apa-apa jika Ibu ingin berdiskusi terlebih dahulu. Di sini kami sangat menunggu keputusan terbaik dari Ibu Diana demi kesembuhan anak Ibu. Kayaknya kita perlu diskusi deh. Kak, pokoknya ibu nggak mau ya kalau adik sampai di kemoterapi. Bu, setidaknya kan kita coba sekali aja gitu loh, Bu. Kan kita nggak tahu nanti gimana. Ya pokoknya ibu tetap nggak mau Kak. Kalau misal nanti adik kayak bapak gimana? Ya makanya itu, Bu. Kan kita nggak tahu nanti gimana. Setidaknya lah kita coba sekali aja gitu loh, Bu. Adik juga takut, Bu. Adik takut kalau kanker ini makin nyebar. Ya pokoknya ibu tetap nggak mau ya kalau misal Rena sampai di kemoterapi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Iya Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Nurse. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya Nurse Umi bersama ini rekan saya. Saya Nurse Atia, Bu. Kami perawat keluarga dari Rumah Sakit Harapan. Kedatangan kami hari ini adalah untuk mengkaji tentang kesehatan keluarga Ibu. Apakah benar kepala keluarga di sini adalah Ibu Diana? Iya benar, Nurse. Gini Bu, kami itu mendapat informasi dari pihak rumah sakit bahwa adik Rena yang merupakan anak kedua Ibu itu seharusnya kan melakukan kemoterapi. Akan tetapi hingga saat ini Ibu belum memberikan keputusan mengenai kemoterapi tersebut. Adik Rena itu kan menderita kanker stadium 1 ya Bu ya. Jadi harus segera dilakukan kemoterapi agar kankernya itu tidak semakin menyebar.
Kalau kami boleh tahu, apakah ada kendala ataupun masih ada kebingungan yang menjadi alasan Ibu belum memberikan keputusan tersebut kepada pihak rumah sakit seperti itu? Baik Mas, jadi kan suami saya sudah meninggal dan Mas, kebetulan juga saya punya anak-anak yang masih pada sekolah. Anak saya yang kedua, si Rena, juga punya kanker ya Mas. Dan jadi saya yang menjadi tulang punggung keluarga, saya harus bekerja keras buat menghidupi sehari-hari. Terus juga saya, kalau boleh jujur ya Mas, saya lagi mikirin tentang biaya. Kalau kamu kan pasti butuh biaya banyak ya Mas ya. Dan saya tuh nggak punya sebanyak itu uangnya. Dan juga kami itu nggak punya kartu kesehatan. Jadi kami sangat sulit buat ambil keputusan. Oh ya, baik. Berarti ini Ibu agak terkendala lagi biaya pengobatannya begitu Ibu? Iya begitu. Oh iya baik Bu, kalau boleh tahu, mohon maaf ini sebelumnya saat suami Ibu masih ada, itu yang mencari nafkah di keluarga ini siapa ya Bu? Untuk itu yang mencari nafkah suami saya Mas, dia bekerja sebagai wira swasta, ya penghasilannya ya lumayan lah. Oh baik Ibu, apakah menurut Ibu penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau itu juga alhamdulillah cukup ya Mas. Kalau misalnya nggak cukup ya kita cukup-cukupan saja. Terlebih kan sekarang juga suami saya sudah meninggal ya Mas, jadi saya harus jadi tulang punggung keluarga buat memenuhi ya kebutuhan sehari-hari kita. Baik Ibu, saya mengerti kondisi Ibu saat ini. Berarti untuk sekarang Ibu yang menggantikan Bapak bekerja ya Bu? Begitu Bu? Iya Mas, begitu. Saya bekerja di toko. Baik Ibu, jadi setelah Bapak meninggal ini, Ibu yang menggantikan peran Bapak sebagai tulang punggung keluarga ini Bu? Ya begitulah Mas, sekarang saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau untuk anggota keluarga yang lain seperti anak-anak Ibu, peran mereka dalam keluarga ini di kehidupan sehari-hari bagaimana Bu? Apakah mereka juga membantu Ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti itu? Kalau anak-anak ya Mas ya, selagi mereka libur ya mereka sering bantu saya Mas, apalagi anak yang kedua saya itu juga sering bantu saya, rajin gitu. Tapi kan sekarang dia lagi sakit kanker ya Mas ya, jadi ya saya nggak bisa untuk banyak. Jadi kalau misal yang saya keteteran gitu ya paling yang bantu kakaknya. Nanti kalau misal kakaknya nggak bisa bantu ya paling saya kerjain sendiri. Oh seperti itu ya Bu. Ya. Kalau untuk sekolahnya apakah anak-anak juga rajin mengikuti pembelajaran di kelas? Untuk itu alhamdulillah anak saya rajin-rajin ya Mas ya. Setahu saya juga mereka nggak pernah bolos sekolah, mereka juga berprestasi di sekolahnya. Tapi ya mungkin sekarang anak yang kedua saya itu si Rena kan lagi sakit ya Mas. Jadi mungkin dia kesulitan buat ikut pembelajaran, jadi nilai-nilainya agak turun gitu. Baik Ibu, saya mengerti keadaan Ibu sekarang. Menurut Ibu, apakah peran yang dimiliki oleh anak-anak Ibu tersebut sudah dapat diterima baik oleh mereka dan sesuai dengan harapan Ibu? Untuk sejauh ini anak saya sudah berperan dengan baik ya Mas ya di dalam keluarga. Mereka yang saling menyayangi, mengasihi satu sama lain, menguatkan satu sama lain juga. Apalagi kan sekarang Rena lagi sakit ya Mas ya. Jadi ya mereka saling tolong menolong satu sama lain. Baik Ibu, kalau menurut Ibu Diana sendiri, apakah terdapat konflik atau penolakan dari peran yang anak-anak Ibu jalani selama ini Bu? Kalau untuk konflik atau penolakan itu enggak sih ya Mas. Mungkin karena sekarang Rena sakit, jadi ya keterbatasan aktivitas sehari-hari gitu Mas. Kayak misalnya yang biasanya bantu-bantu bisa dilakukan sama kakaknya sekarang. Jadi kalau untuk penolakan nggak ada. Oh baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Baik Bu, ini saya kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya Bu. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa Ibu belum memutuskan untuk kemoterapi adik Rina karena terkendala di biaya seperti itu ya Bu ya. Kalau selain dari kendala biaya, apakah ada masalah lain yang menunda proses kemoterapi tersebut Ibu? Kayaknya nggak ada sih Mas. Paling ya ini saya bingung kalau misal saya nemenin Rena kemoterapi di rumah sakit, nanti kakaknya bakal sama siapa di rumah, kan di dekat rumah juga nggak ada keluarga gitu, saudara. Baik Ibu, bagaimana kalau kami mengusulkan untuk mengadakan pertemuan kembali di minggu depan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan masalah ini? Kira-kira Ibu Diana bersedia di hari apa ya Bu?
Mungkin hari Minggu bisa sih Nas, sekitar pukul 11-an. Baik, jadi nanti kami akan kembali ke sini lagi hari Minggu ya Bu, jam 11. Nanti kami akan membahas lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang menunda proses kemoterapi dari Adik Rina seperti itu. Mungkin misalnya untuk masalah biaya, nanti kami akan mengusahakan untuk mendaftarkan kartu kesehatan untuk keluarga ibu seperti itu. Nah, nanti mungkin juga akan ada rencana-rencana lain untuk lebih lanjutnya. Bagaimana, apakah dari Ibu Diana setuju? Ya, setuju Mas. Baik Ibu Diana, kalau begitu sekarang kami izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu dari Ibu Diana. Oh iya Nas, saya juga terima kasih banyak ya Nas ya. Kami permisi dulu ya Bu ya. Iya Nas. Mari Bu. Ya, hati-hati di jalan Nas.